Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam diskusi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pelajaran tentang Indonesia pada meeting. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusril Sapajir. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisal Santosa. Perkenalkan, nama saya Agnia Kapakusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumalaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Median Sadisti. Perkenalkan, nama saya Nadia Satinaka. Perkenalkan, nama saya Gipan Skana Papadila. Perkenalkan, nama saya Hazalul Zahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Yusuf Indonesia. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dalam kehidupan pada saat sekarang, setiap manusia dituntut untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan bekerja, seseorang akan menghasilkan uang. Dengan uang tersebut, seseorang dapat membelanjakan segala kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya ia dapat bertahan hidup. Akan tetapi dengan bekerja saja tidak cukup, perlu adanya peningkatan motivasi dan niat. Setiap pekerja, terutama yang beragama Islam, harus dapat menumbuhkan etos kerja secara Islam, karena pekerjaan yang ditekuni bernilai ibadah. Hasil yang diperoleh dari pekerjaannya juga dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, termasuk di dalamnya menghidupi ekonomi keluarga. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah laku yang dilandaskan pada satu keyakinan yang mendalam, bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus-menerus memperbaiki diri, mencari prestasi, dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik. Adapun karakter etos kerja muslim tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Bekerja sebagai kewajiban. Dalam hadis disebutkan yang artinya seseorang yang keluar mencari kayu bakar lalu hasilnya dijual untuk bersedekah dan menghindari ketergantungan kepada orang lain, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun ditolak. Karena sesungguhnya tangan yang ada di atas atau memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau menerima. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan beliau sangat menghargai semua jenis pekerjaan, meskipun pekerjaannya adalah menjadi pemikul kayu bakar. Beliau juga tidak menginginkan umatnya mengemis, meminta-minta, dan menjadi beban orang lain. Dua, menghargai waktu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Tiga, memiliki niat yang ikhlas. Sikap ikhlas bukan hanya output dari dirinya sendiri melayani, melainkan juga input yang membantu kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. Bahkan cara mencari rezeki, makanan dan minuman yang masuk dalam tubuhnya adalah bersih. Tidak mungkin di dalam tubuh orang yang ikhlas terdapat makanan dan minuman yang haram. Dengan demikian, ikhlas merupakan energi batin yang akan membentengi diri dari segala yang kotor. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa arza fahjur, dan tinggalkanlah segala bentuk yang kotor. Quran surat Al-Mudaththir. Memiliki sifat jujur. Sadiq berasal dari kata sidik yang berarti kejujuran. Kata sidik adalah bentuk penekanan dari sadik dan berarti orang didominasi kejujuran. Dengan demikian, di dalam jiwa seorang yang jujur itu terdapat komponen nilai rohani yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Memiliki sifat percaya diri. Pribadi muslim yang percaya diri tampil bagaikan lampu yang benderang, memancarkan raut wajah yang cerah dan berkarisma. Orang yang berada di sekitarnya merasa tercerahkan, optimis, tentram, dan bermainah. 6. Memiliki sikap bertanggung jawab. Takwa merupakan bentuk rasa bertanggung jawab yang dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dengan menunjukkan amal prestatif di bawah semangat pengharapan ridha Allah. Sehingga sadarlah bahwa dengan bertakwa berarti ada semacam nyala api di dalam hati yang mendorong pembuktian atau menunaikan amanah sebagai rasa tanggung jawab yang mendalam atas kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. 7.
7. Iman sebagai landasan bekerja. Sebagaimana firman Allah yang artinya, jika Allah melapangkan rezeki-rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Padahal Allah mengatur apa yang dikehendakinya dengan ukuran-ukurannya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa mengendalikan dirinya antara lain dengan cara bersyukur, yang berarti menjadi karunia Allah yang murah itu sehingga ia mampu bertindak rasional. Kedelapan, sabar. Sabar merupakan sifat terpuji yang sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tentu akan menghadapi berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Dengan sikap sabar, manusia dapat menjalankannya dengan ikhlas. Di atas kerja muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan, namun juga kemuliaan diri, melainkan juga sebagai manifestasi amal untuk akhirat kita. Mereka sehingga memunculkan semangat bekerja keras dan tujuan untuk bekerja secara amanah, di mana hal tersebut dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Selanjutnya di akhir ayat ditegaskan bahwa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah sholat Jumat adalah lebih baik bagi orang-orang yang memahaminya, sebab selain akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat Jumat dapat menimbulkan kesatuan dan persatuan antara umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah karena sholat Jumat dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kedua, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di awal ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi. Tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang-orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Pernah Rasulullah mendapati seorang anak muda yang selalu berada di masjid. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, "Siapakah yang memberi nafkah untuk pemuda tersebut?" Para sahabat menjawab, "Ayahnya." Beliau melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya. Pemuda seyogianya bekerja mencari nafkah sehingga tidak menjadi beban orang lain. Tiga, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang artinya disampaikan kepada kami oleh Hisham bin Amr dari Ismail bin Ayyas dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Madan dari Al-Miqdam bin Madik Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah.
Hadis di atas merupakan motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpaku tangan mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya bukan hanya sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.